tua, perempuan tuh makin susah buatnya. Kalau kamu nggak suka, kamu bebas kok mau ngapain aja. Tapi tidak di rumah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir di hari ini untuk merayakan preskon trailer dan posternya Hama, Keluarga Suami Adalah Hama. Sedikit cerita tentang Intan yang saya perankan. Cukup menarik karena banyak sekali konflik-konflik rumah tangga yang sebenarnya tuh jeritan hati istri, jeritan hati jutaan istri. Karena banyak gitu scene-scene yang kita lakukan tuh sebenarnya terlalu relatable, terlalu real gitu. Dan menurut saya apa yang dilakukan sama Intan ini, ya dia memang perempuan yang kuat. Tapi kekuatannya itu untuk dia pergunakan untuk dia bertahan, karena dia sangat mencintai Damar dan Omar. Makin langsung tidur. Diri aja di depan cermin gitu kan, karena ini gue banget. Jadi apa yang waktu itu kita obrolin, saya dan Aditya Santana gitu kan. Sebetulnya Aditya Santana tidak merasakan ini karena dia baru pernikahannya baru kan. Terus dia bercermin dari sekelilingnya dia gitu. Nah kalau pasti ngobrol ke gue, wah ini gue banget gitu. Kalau tadi gue udah 19 tahun, gue udah 20 tahun menikah gitu. Wow. Dan yang menikah muda juga gitu. Terus semua itu every bits of the pieces di sini itu gue ngalamin gitu. Dan dari mulai istri yang nangis sendirian di kamar karena kata-kata mertua, kata-kata nyokap gue ke dia seperti apa, padahal nggak bermaksud apa-apa, tapi nyampainya kayak gimana gitu. Dimana saat ibu saya harus memperjuangkan anak-anaknya yang lain di depan kita berdua gitu, dimana gue harus membela saudara-saudara gue ketimbang istri gue kayak gitu. Terus dimana gue ngegapin dia WhatsApp yang aneh-aneh, bilang nyokap gue adalah malampir segala macam ke teman-temannya dia gitu kan. Itu kira tuh kocak banget sih. Tapi itu merupakan sebuah perjalanan yang akhirnya ya ini berlabuhnya di sini nih gitu kan. Jadi gue bisa mengeluarkan itu semua, mengekspresikan itu dan bercerita juga. Jadi kebetulan saya juga sebagai saudara juga sebagai produser dan juga penulis di sini gitu kan. Jadi semua tuh kayak keluar aja gitu, ngalir aja. Terus ya gue bener-bener ngerasain apa yang Damar rasakan lah pada saat itu lah. Walaupun nggak sampai banting-banting motor gitu ya, kita hujan-hujan gitu ya. Tapi gue sempat ke makam, sempat gitu-gitu. Karena itu kebetulan juga gue kan dibesarkan tanpa seorang ayah juga gitu. Ya, supaya ini gue banget lah, merupakan refleksi diri sebenarnya sih. Wow, ini berarti dekat banget sama Mas Anggi Bara. Berarti gimana Mas memberikan treatment ke pemain? Nah, karena Omar, Rayhano, Tante Pep dan lain-lain. Iya, bercerita aja, kita sharing bareng-bareng gitu kan. Apalagi buat Omar yang belum merasakan getirnya pernikahan gitu kan. Banyak sharing aja, banyak cerita gitu kan. Kalau Rayhano udah sama-sama mengalami bahtera rumah tangga gitu, jadi lebih cepat, lebih dapat sih kalau buat kalian. Omar ya itu mungkin pendekatan lebih lebih man to man-nya gitu kan, bahwa biar dia bisa merasakan apa yang gue rasakan, itu sih yang penting gitu. Kalau yang lainnya sih aman lah ya, sekali cemplungin aja gitu loh. Kalau kembangnya mah udah nggak perlu dilakukan lagi gitu kan. Begitu ketemu langsung oke, udah deh. Udah paling pas dan paling pas. Tepuk tangan dong buat Mas Anggi. Selamat siang teman-teman semua. Awal mulanya mungkin dulu sih kita sempat meeting, aku sama Anggi ke VMS, kita ngobrol-ngobrol apa ya, kira-kira nextnya apa nih, soalnya kan film nih lumayan bingung ya, seleranya berubah-berubah terus gitu loh kan. Lalu waktu itu dari Pak Tony bilang, ini ada IP nih, nomor 1 di Noise. Dia bilang, apa nih Pak, kita lihat segala macam. Waktu itu kita belum punya IP-nya gitu. Akhirnya kebetulan yang punya IP, Mas Aditya Santana itu tinggalnya di Bali. Jadi waktu itu aku sama Anggi sama tim VMS juga kita langsung ke Bali. Karena Mas Aditya cukup picky ya, maksudnya dia cukup yang aku nggak mau nih kalau aku nggak tahu siapa direkturnya. Aku nggak mau kalau
gimana eksekusinya gitu kan. Akhirnya waktu itu sampai 2 hari Anggi ngobrol sama Adit dari pagi sampai malam. Mas Adit sangat detail soalnya kan. Dia memastikan bahwa visi dan misi dari story ini ketika diangkat ke layar lebar sama yang apa yang dia sampaikan. Akhirnya ya handshake saat itu akhirnya kita bikin, ya itulah mungkin awal mula akhirnya jadi layar lebar ya dari Noise. Lalu apa yang diekspand dari film pendeknya menjadi film panjang, mungkin kedalaman karakter ya, karena kan kita punya durasi yang lebih panjang, sehingga tiap-tiap karakter bisa kita gali latar belakang, lalu emosionalnya bisa kita bikin lebih punya eskalasi gitulah, mau seperti apa gitu loh. Tapi bukan berarti nih dari yang film pendek jadi film panjang kita cuman manjang-manjangin aja, manjang-manjangin durasi, tapi kita membuat penonton nanti akan merasakan lebih dalam lah emosional dari tiap karakternya seperti apa. Lalu kita juga menambahkan beberapa karakter sih di sini untuk melengkapi story-nya juga gitu loh. Sehingga yang nanti para penonton yang udah nonton film pendeknya di Noise tetap merasain hal yang beda nih, experience baru ketika mereka menonton film panjangnya, dan yang belum nonton pun tetap lebih gampang dan cepat gitu masuk ke story-nya gitu. Itu dia. Terima kasih Haina. Kita di Film Studio setiap tahun semakin menarik dan yang pasti judulnya selalu on point ke. Terima kasih Dias. Pertama, selamat siang semuanya. Siang. Yang sudah nonton trailer, gimana perasaannya? Gemes. Ada yang bilang sedih, kesel, gemes. Nah, apalagi nih? Gergetan. Ada sama istrinya aja, nggak sama suaminya. Nah, itu sih benar banget ya, karena Iya. Karena di sini kan yang memang kita mau kasih lihat itu di setiap relationship, setiap pernikahan, setiap relationship yang mana aja deh, pasti akan ada yang tengkar, ada perjuangan. Tapi yang kita mau sampaikan di sini itu it's always husband and wife against the world. Suami dan istri yang berjuang bersama, bukan bertengkar satu dan lain. Pertengkaran sih pasti akan ada ya, nggak mungkin nggak ada. Tapi ini memang husband and wife, suami dan istri yang selalu asal bisa stay strong, bisa berdiri bersama, itu mereka akan bisa ngelewati apapun. Saya udah 19 tahun menikah. Hampir 19 tahun sih saya bisa jamin ya, itu benar. Seterusnya ntar saya akan kasih tahu pas pernikahan, melanjut pernikahan saya lagi gitu. Tapi di sini yang kita memang mau sampaikan itu adalah communication. Communication is number one. Nomor satu memang communication, dan apapun. Nah, yang tadi ada yang bilang suaminya itu nggak selalu berpihak ibu ya. Nah, coba yang laki-laki ini saya mau nanya, yang sudah menikah berapa orang? Boleh angkat-angkat tepuk tangan yang udah menikah. Mana? Laki-laki. Apa udah langsung gak ngaku nih? Yang laki-laki yang udah menikah? Ayo jangan ngaku bujang. Oh ada beberapa bu di atas. Nah, Yang udah berpisah. Astagfirullah. Saking iseng banget. nah ini saya mau nanya, kalau ibu minta sesuatu, tapi istri juga minta sesuatu yang sama, gimana? Nah, Oh, yang istri-istri yang pada lagi jawab, biasanya ibunya dulu, yang laki-laki ini semuanya diem. berarti lebih ke curhat ya bu Jalu mereka. Iya, jadinya ntar mungkin kita bisa ada safe space ya Bu ya, untuk jatuh curhat gitu sekalian. Tapi iya sih, kalau untuk laki itu memang susah. Untuk setiap anak sih, bukan hanya laki aja. Untuk laki dan perempuan, suami dan istri itu untuk laki memang bebannya lebih banyak ya. Karena di sini kan memang kita merasa laki itu yang tulang punggung keluarga, yang harus nafkahin keluarga. Dan di sini dia memang kejepit banget, di sandwich banget di sini, di antar ibu dan istri. Jadi ya untuk lihat tips-tipsnya, untuk mengetahui gimana cara menghadapi ini semua, jangan lupa nonton tanggal 21 Mei 2026. Yes, terima kasih. Dulu sebelum aku dapet pasangan sih, aku emang sebenarnya nggak ingin memfokuskan diri terhadap pernikahan, karena jujur aku ngeliat banyak banget orang yang nikah tapi tidak berujung bahagia, walaupun dari sisi keluarga aku semuanya aman-aman aja. Cuman kayak aku lihat temen aku berubah kerabat kayak yang nggak baik-baik aja, jadi kayak kayaknya aku just gonna be tante-tante yang menyayangi ponakan-ponakannya aja gitu kan.
tapi puji Tuhan